untuk para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita masuk pada episode 3, yaitu perbincangan kita mengenai transformasi digital untuk kepentingan pendidikan dan bisnis. Bersama kita sudah ada Bapak Profesor Bambang Setiaji. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya adalah Dr. Engineering Muhammad Azhar. Beliau adalah ahli IT dan Direktur Bisnis Digital. Nah, kita ngomong apa? Kita akan ngomong-ngomong mengenai buku interaktif yang diciptakan oleh Dr. Engineering Muhammad Azhar. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Azhar. Masih mute? Masih mute sampean Mas Azhar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kehadirannya, saudara-saudara, para pemirsa. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mas Azhar ini. Dan kita membuat konten alternatif dari konten yang sangat-sangat merusak dunia pendidikan kita sebagai predator pendidikan karakter, terutama yang berseliweran ribuan jumlahnya, yang ditonton oleh juga jutaan orang. Nah, ini adalah merupakan konten pilihan untuk Anda yang bisa menginspirasi masa depan Anda semua. Nah, marilah kita awali ini pada episode ketiga dari Mas Azhar, dan nanti akan closing remark oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur tentang pemanfaatan dari buku interaktif seperti apa untuk di kampus dan sebagainya. Mas Azhar, silakan Mas Azhar. Bagaimana buku interaktif itu bisa dikemas dan disampaikan kepada para pemirsa, para mahasiswa-siswa yang sekiranya membutuhkan. Mas Azhar. Ya, terima kasih Prof. Tentunya ketika semua orang belajar itu butuh buku, Prof. Namun perkembangan teknologi IT ini memaksa kita untuk bagaimana literasi digital pun semua masyarakat bisa memahami dengan baik atau memanfaatkan. Nah, pada kondisinya buku pun itu akan lebih mudah dibawa kemana-mana dan kapanpun bisa dibaca. Tentunya ditunjang dengan berbagai media. Nah, di sini saya ingin mencoba melakukan inovasi, Prof, di mana buku itu bisa melakukan interaktif dan juga secara interaksi itu mampu memberikan keleluasaan untuk mudah dipahami, sehingga pada prinsipnya memudahkan untuk orang membaca buku, Prof. Ya, oke. Saya kira itu sampean sudah membuat atau mengerjakan sesuatu yang right on the track sesuai dengan filosofi zaman revolusi industri 4.0, di mana orang itu akan belajar yang memiliki karakter yang materinya itu integrated, kemudian mobile dan customize. Kalau tiga itu bisa dipenuhi, saya kira itu memenuhi syarat terhadap bagaimana proses belajar di era IoT ini terjadi. Silakan Mas Azhar, gimana buku interaktif itu idenya? Ya, saya mencoba mendemokan sedikit mengenai inovasi kami. Kebetulan inovasi ini sudah menjadi riset kami juga, sekaligus menjadi sebuah startup yang sudah menjadi 50 terbaik di Indonesia saat ini, Prof. Nah, di sini izin untuk saya share screen dulu. Oke, ya silakan. Nah, di sini platform kami sebenarnya ID Bookstore. Kami kembangkan juga dengan PUI PT Disruptive Learning Innovation, dan juga ingin kami kembangkan di sentra bisnis digital di UMKT dan maupun di seluruh Indonesia ke depannya. Nah, kalau kita melihat sudah banyak buku yang masuk ke platform ini, di mana buku ini kita bisa membaca secara mudah, kemudian bisa mempublish, dan semua buku yang ada di sini itu sudah ber-ISBN dan juga menjadi bagian daripada IKAPI karena sudah terdaftar. Kalau kita lihat di sini buku-buku interaksi itu kita masukkan dan dengan sangat mudah, dan kita bisa membangun secara
interaktif. Nah, salah satu contohnya ada buku Labuan Bajo di sini. Kita ingin mencoba bagaimana menjual pariwisata atau tourism Labuan Bajo itu dengan cara tersendiri, di mana memudahkan orang untuk berinteraksi dan mengedukasi orang untuk bisa melakukan proses-proses yang ke arah digital ke depannya. Nah, selain itu, saya mencoba mendemokan di sini juga tadi ada buku mengenai edukasi COVID. Nah, ini saya coba share screen. Nah, seperti ini bukunya, Prof. Bukunya sangat simpel sebenarnya, namun bisa memberikan beberapa interaksi. Nah, interaksi pertama itu video. Di buku itu kita bisa men-set Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 dan juga negara, mensimulasikan termasuk Indonesia. informasi-informasi Corona dalam bentuk video maupun dalam bentuk animasi. Dan yang kedua, interaksi kedua itu ketika kita membaca buku bisa melakukan ilustrasi ataupun bagaimana menggambarkan suatu map yang kondisi-kondisi saat ini. Dan yang interaksi ketiga itu ada Pak Info, bisa kita lakukan interaksi secara cerdas untuk mengetahui baik grafik maupun tabel. Secara Nah, umum ini ada tiga juga bisa gejala umum apabila yang bisa kita menandakan tidak mau seseorang membaca tapi bisa terinfeksi menjadi virus auto-reader corona, pada saat yaitu kondisi demam, perjalanan suhu ataupun tubuh di kondisi atas gelap dan sebagainya. 38 Nah, derajat ini bisa di-custom Celcius. juga, Prof. Juga terintegrasi dengan Google Audio. Di sini juga ada interaksi berupa pop-up image sehingga menjelaskan gambar-gambar pada buku itu lebih mudah. Dan yang terakhir ini bagaimana kita membuat kuis dan memberi informasi jawaban yang benar. Mungkin seperti itu, Prof. Oke. Mas, pertanyaan saya, bagaimana syarat supaya buku bisa masuk ke platform The Book itu, yang platform The Book sampai? Gimana syaratnya? Syaratnya sebenarnya sama ketika bukunya sudah ada draft, kemudian ada kontennya, kemudian kita mencoba mereview. Jadi kami ada tim review untuk melihat ataupun memfilter mungkin ya, Prof, kelayakan buku tersebut, baik dari sisi unsur sara politik dan sebagainya mungkin yang membahayakan. Setelah itu kita langsung komunikasikan dengan penulisnya. Dan seterusnya sama dengan penerbit buku lainnya bisa mempublikasikan secara legal. Mungkin seperti itu sih, Prof. Oke, jadi itu justru bekerja samanya dengan penerbit, bukan kepada Iya, penulis ya? iya, bisa juga karena di Edibooster itu bukan hanya Edibooster sebagai publisher, tapi bisa berkolaborasi dengan semua penerbit yang ada di Indonesia untuk dipublish bukunya. Oh Secara ya, penerbit tidak khawatir tentang copyright. Misalkan, enggak juga ya, karena dia download tidak. juga harus beli ya bukunya. Iya, iya. Kita pun juga ada filter untuk security di aplikasi, ya, untuk plagiarism juga kita cek dan sebagainya, termasuk copyright. Ya, siapa? Berdasarkan platform itu, siapa penggemarnya itu? Bisa nggak ada statistiknya itu? Misalkan guru, masyarakat, siswa, itu apakah bisa ada gambaran, Mas? Ya, di situ kita bisa mengetahui bahwa buku yang kita buat ataupun buku yang kita publish itu kita menggunakan AI juga atau artificial intelligence untuk melihat data science-nya atau big data-nya bahwa penggemar buku saya itu di usia berapa, lokasi di mana, kemudian buku apa yang paling disukai, buku populer yang mana dan sebagainya, Prof. Dan saat ini masih banyak berkisar buku-buku pelajaran mengenai mahasiswa dan juga mengenai siswa, Prof. Oke, jadi buku ya, kampus, buku sekolah, Buku sekolah. teks sekolah, Ya, atau buku pengayaan ya. Jadi ya, buku buku pengayaan. pengayaan atau teks pelajaran, dan mungkin buku-buku hiburan ini belum banyak ya, mungkin karena masyarakat kita belum saatnya berhibur diri mungkin, Mas. Gimana? Iya. Sebenarnya kita sudah mulai mencoba 2 buku, Prof, yang proyek untuk buku travel Labuan Bajo. Memang sih ke arahnya ke depannya buku ini kita mau tingkatkan ke metaverse-nya, di mana bagaimana mengedukasi teman-teman yang bergerak di bidang tourism untuk bisa berinteraksi melalui buku untuk mempromosikan tourism di Indonesia.
Terus yang kedua, kita lagi sedang membuat buku project untuk fotografi education, Prof. Oke. Sehingga fotografi education itu juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang memang ingin profesional di bidang fotografi. Seperti itu, Prof. Oke. Nah, di buku itu ada nggak yang tentang how to untuk meningkatkan teacher professionalism, terutama khususnya untuk PKB dia, apa PKB itu berkelanjutan itu, pengembangan profesi yang berkelanjutan gitu. Ada nggak? Saat ini belum ada, Prof. Kebanyakan saat ini lebih ke buku kesehatan, kemudian buku parenting, kemudian buku-buku untuk sains dan sebagainya, Prof. Mungkin kalau ada yang berminat bisa langsung menghubungi Oke. Ibu, Prof. Ya, bagus-bagus itu untuk continuing professional development bagi guru itu kan penting sekali ya. Mudah-mudahan melalui suyanto.id ini mengundang kepada para penulis, para penerbit yang ingin berkolaborasi dengan The Bookstore atau The Book tadi. ID Bookstore, Prof. Indonesia Bookstore. Oh, Indonesian ID. Bookstore. Ya. Ya. Indonesian Bookstore di apa? Misal diklik di Google dengan The Indonesian Bookstore itu sudah muncul, Mas ya? Ya, insya Allah, Prof. idbookstore.id. Oh, ID Bookstore namanya. Ya, idbookstore.id. Ya, ID Bookstore. Ya, itulah saya. Kebetulan juga kami ini, Prof, lagi kolaborasi juga dengan para penerbit Ukraina. Sehingga buku-buku kita bisa juga saling tukar-menukar informasi mengenai bahasanya gimana bahasanya? Bahasa Inggris, Prof. Hmm. Kita proses ke bahasa Inggris dan juga nantinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Prof. Mengapa Ukraina pilihannya? Karena di sana kecenderungan untuk pengguna itu untuk membaca buku sangat tinggi, Prof. Jadi buku sekolah itu sangat diminati, sekali terbit itu bisa dalam waktu 1 minggu bisa 5.000, 10.000. Jadi kita belajar bagaimana membuat orang itu mudah membaca, Prof. Itu yang kita ingin kolaborasikan. Jadi warga di sana memang sangat kuat untuk daya tarik untuk membaca buku. Apalagi jadi bukunya ditulis sudah in English ya, Pak? Iya, rencana ke depannya Ya, seperti oke. Ya, ini oke lah. Ini sedang mau perang loh ini. Kasihan ya. ya perang, tapi buku kan bisa dibaca sambil perang, Pak Rektor. Bisa. Bisa dibacakan, Prof, sambil perang. Nah, strateginya, Prof. ya kalau perang itu justru kan IT-nya bagus itu. Jadi untuk mendownload the ID Bookstore masih bisa itu. Jadi bisa bertahan di situ. Nah, oke, begitulah para pemirsa tentang bagaimana kita menginspirasi orang dan bagaimana membuat platform mengenai interaktif, buku-buku interaktif. Kita bisa belajar dari Mas Azhar. Nah, sekarang saya ingin menyapa Pak Rektor UMKT. Halo Pak Rektor, gimana Pak Rektor di UMKT? Alhamdulillah. Gimana ini ide transformasi digital, terutama tentang buku bagi UMKT ke depan atau dengan bisnis? Nah, ini tadi kan transformasi digitalnya itu adalah dalam konteks untuk pendidikan, buku, bisnis, apa saja. Apa yang bisa mungkin dikembangkan di Kalimantan sebelum buku tanya pindah ke situ? Ya, jadi pertama sekolah-sekolah harus mulai memikirkan e-library. Karena itu lebih murah, ya. 5.000 sudah dapat buku. Dan nanti bisa buku gratis itu ribuan buku, ya. Jadi anak-anak tidak akan kekurangan bahan lagi, guru-guru juga tidak akan kekurangan bahan. Kemudian yang kedua, para guru bisa tadi kan kombinasi antara teks, video, merekam sendiri, ya Mas Ajar ya? Iya, Pak. Merekam penjelasan sendiri, kemudian animasi. Jadi bisa anak-anak mudah-mudahan tidak bosan ya. Lebih dan kemudian game ya. Game itu game tapi yang misalnya matematika, game mengenai fisika itu lebih bagus lagi ya, animasi untuk fisika, anak-anak lebih bisa memahami rumus ini, videonya ini, gambarnya ini, dan lebih mudah diingat oleh anak-anak.
Kemudian untuk bisnis ya, yang sekarang juga sedang itu. UMKT sendiri dengan Pak Anjar ini mengembangkan bisnis antaran ya, namanya Foodimu ya. Foodimu ini bisnis mahasiswa kita latih untuk mencari vendor, mencari warung-warung yang akan bergabung, dan kita minta juga mempromosikan aplikasinya itu kepada masyarakat ya. Dan ini mata kuliah kewirausahaan. Mungkin kalau dapat 10 orang nilainya A, dapat 7 orang nilainya B, dapat 5 orang nilainya C gitu. Itu kan menggambarkan juga kemampuan anak-anak komunikasi dan ya saya kira juga untuk membelajarkan anak-anak untuk ditolak orang itu penting itu. Bagaimana sikap anak ketika ditolak menawarkan itu really important. Jadi karena kalau begitu menawarkan 5 orang ditolak sudah putus asa, saya kira dia tidak akan berkembang menjadi entrepreneur yang baik. Bukankah begitu Pak Rektor? Gimana? Iya. Jadi tentu saja itu real thing to do terhadap pembelajaran kewirausahaan itu. Tidak saja teori kewirausahaan, teori entrepreneurship itu harus real bersama transformasi digital itu. Tapi di UMKT ini kira-kira akan memiliki target apa Pak Rektor mengenai digital transformasi digital seperti yang digagas oleh Mas Azhar tadi? Ya, pertama itu e-library sudah kita rintis ya. Yang kedua itu buku. Kita sudah menulis 600 modul, Prof. Dosen-dosen kita beri insentif untuk menulis modul. Ya, tapi insentifnya nggak banyak-banyak. Ya. Sedikit aja. Lebih-lebih Pak pandemi ini, dulu sebelum pandemi sudah dirintis tapi agak lambat. Dengan pandemi ini makin cepat kemarin ya. Oke. Jadi modulnya sudah meningkat sehingga bahan-bahan visible di website UMKT. Ya. Dan yang memanfaatkan siapa website UMKT itu? Para dosen, mahasiswa, atau juga ada masyarakat? Mahasiswa, ya paling banyak mahasiswa, dosen. Ada yang didesain begini, buku-buku yang free. Tidak usah daftar sebagai mahasiswa, boleh membaca. Ya. Dan rencananya itu bisa diberi sertifikat. Misalnya mata kuliah ini gratis dari terus dapat sertifikat. Kalau Anda selesai mengikuti mata kuliah ini, kemudian lulus ujiannya, dapat penanda bahwa kamu sudah lulus. Nah, jadi pertanyaan terakhir tuh Pak Rektor, kira-kira startup yang digagas oleh Mas Azhar itu ada kendala apa kalau untuk UMKT atau masyarakat Kalimantan? Padahal Kalimantan nanti akan menjadi ibu kota negara. Jadi UMKT itu dekat dengan calon ibu kota negara nggak Pak Rektor? Dari ibu kota itu 70 kilo. Ya. Luar biasa. Kata Pak Gubernur mau diberi tanah 200 hektar, kita akan pindah lah, memindahkan. Jadi Jakarta pindah ke situ, UMKT juga pindah ke situ. Ya. Mengenai tadi yang di Mas Anjar itu, kita akan membuat namanya Foodimu, semacam pengantaran makanan. Ya, kelemahannya ini bukan di-create oleh itu konglomerat, oleh Taipan. Ini hanya sebuah universitas, ya, biayanya tentu minim. Kemudian nggak bisa pasang iklan di TV kan mahal. Nah, iklannya bagaimana masyarakat mengenal? Mahasiswa kita kerahkan, ayo turun ke jalan-jalan, direct selling, personal selling. Jadi aplikasinya itu ditawarkan tidak melalui TV, tapi ribuan mahasiswa akan turun mencari konsumen. Jadi marketingnya blended Pak Rektor. Blended online dengan yang real door to door, ya kan? Iya. Kan itu jalan karena belum dikenal aja. Nanti makin dikenal makin.
Ya, saya kira baiklah, Pak Rektor. Terima kasih. Saya kembali ke Mas Ajar. Jadi pertanyaan terakhir, Mas Ajar, apa kendala untuk membuat startup itu bagi pemula supaya orang-orang yang mau melakukan atau masuk ke dunia startup aware dari awal bahwa kendala itu ada dan kalau bisa menghindari dan tidak tersandera di dalam kendala untuk membuat startup itu, Mas Azhar. Ya, untuk pengembangan startup sendiri itu sebenarnya tidak terlalu sulit, Prof. Kendala utamanya pastinya adalah ketika pengen melakukan pengembangan startup, ada problem yang perlu diatasi dulu. Setelah problem kita atasi, maka baru kita melihat potensi marketnya, sehingga bisa ke depannya profitable-nya kita bisa create. Nah, Pak Yanto, ini menyela Mas Ajar. Pak Yanto mungkin belum tahu. Saya punya anak muda startup, teman, itu memperkerjakan 40 orang dan nyewa rumah, Bro. Dan itu gaji tinggi. Sebulan dia pengeluarannya itu 40 orang katanya sekitar 10 juta per orang rata-rata. 400 sehingga 500 juta per bulan. Ngeri itu, modalnya itu ternyata besar sekali. Iya, saya juga punya mahasiswa seperti itu. Bahwa kliennya itu sudah banyak sekali dari kementerian-kementerian. Padahal ide dia adalah dari lomba kreativitas mahasiswa itu. Dia sudah memang beda karena mikirnya banyak inovasi dilombakan tapi nggak dilakukan. Nah dia kalah lomba tapi dilakukan apa yang dia kalah itu. Akhirnya bisa membuka luar biasa pekerjaan dan punya take home pay yang luar biasa. Nah ini kan tidak semua orang bisa begitu, pikir begitu. Nah oleh karenanya ternyata diperlukan modal besar sekali. Karena untuk gaji krunya itu aja 400-500 juta. Ya karena yang dijual ide, bukan yang cari kapital. Kalau ide ada, modal datang. Seperti mahasiswa saya itu juga begitu. Sekarang kan idenya kalau baik datang semua. Pemodal-pemodal itu uang-uang yang nganggur di balik bantal itu. Oleh karena itu, biar Mas Ajar bercerita apa kendalanya supaya para pejuang-pejuang, para petarung dalam bidang startup itu bisa memulai dengan meminimais problemnya. Apa Mas Ajar tadi? Lanjutkan. Pertama sih ketika mahasiswa itu memang di semester awal perlu ada pengenalan entrepreneurship. Ya, mungkin di sini UMKT saya melihat dan kami sudah juga berkolaborasi untuk lebih awal di semester awal sekali itu mahasiswa dikenalkan dengan bisnis, apakah itu bisnis konvensional maupun digital. Tapi di sini UMKT memilih sebagai bisnis digital, di mana awal-awal kita mencoba e-bisnis itu berjalan dalam satu mata kuliah awal. Itu sih Prof, sehingga muncul trust dulu, muncul semangat dulu. Nah setelah itu baru mulai dilakukan edukasi untuk pengembangan startup. Seperti itu sih. Iya. Di era IoT ini saya kira memang yang pertama adalah ide, gagasan. Kalau gagasan ada, uang datang. Setelah itu adalah marketing. Itu yang menjadi persoalan saya kira. Untuk mendapatkan captive market yang kuat, itu saya kira memang perlu perjuangan yang luar biasa. Baiklah, terima kasih para pendekar-pendekar inspirasi, Pak Rektor UMKT, Mas Azhar sebagai ahli IT, atas kebersamaannya dengan Suyanto.id, mudah-mudahan menginspirasi banyak orang. Dan dengan demikian banyak warga negara, banyak pemuda, mahasiswa bisa memberdayakan dirinya secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.